Sobat Adiaksa, kembali lagi di Adiaksa Podcast Kepahyang. Kepahyang. Kali ini kita akan membahas terkait dengan pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa. Nah, narasumber kita kali ini jauh-jauh nih dari Jakarta yang baru selesai pendidikan pelatihan pembentukan jaksa ini. Ada Mbak Elsa. Halo Sobat Adiaksa. Ya, ada Mbak Elsa apa Ibu nih? Mbak aja, masih muda. Mbak ya, dikira Ibu pas setelah dilantik menjadi jaksa. Oke, Mbak Elsa, di sini kita akan membahas terkait dengan apa sih itu PPPJ. Kan mungkin belum banyak yang familiar dengan PPJ itu apa dan tahapan PPJ ini untuk seorang calon jaksa bisa menempuh pendidikan ini seperti apa. Mungkin banyak yang belum tahu juga. Nah, mungkin kita langsung masuk aja ya Mbak Elsa ya. Apa sih itu PPPJ? Jadi PPPJ itu bisa disebut sebagai canda di muka pertama bagi seorang jaksa untuk mengabdikan dirinya sebagai jaksa, di mana itu sebelum jadi jaksa itu mereka harus mengikuti yang namanya pelatihan pendidikan dan pembentukan jaksa. Nah, kebetulan aku merupakan peserta PPPJ Angkatan 82 Gelombang 1 yang baru saja dilantik tanggal 4 September 2025 kemarin. Nah, jadi langsung aja ya Kak Yeni. Sebelumnya terima kasih semuanya. Jadi tahapan untuk mengikuti PPPJ itu, adapun sesuai peraturannya itu kita sebagai calon jaksa itu harus selama 1 tahun, kurang lebih 1 tahun untuk mengabdi sebagai tata usaha. Nah, setelah itu pemanggilan itu dilakukan berdasarkan umur juga. Kalau di tahun aku itu ada 3 indikator yang menentukan pemanggilan PPJ. Pertama itu berdasarkan umur, yang kedua itu ranking di waktu latsar, dan ranking ketika CPNS. Nah, jadi sebelum kita berangkat PPPJ itu ada yang namanya tes kesehatan terlebih dahulu. Dari pemanggilan itu, kemudian kita akan mengikuti yang namanya tes kesehatan. Nah, tes kesehatannya itu dilakukan kalau di tahun aku itu kebetulan di Ceger, di Rumah Sakit Adiaksa Ceger. Itu ada beberapa tahapan. Yang pertama tentang fisik, itu seperti kayak kita kesehatan pada SKB kemarin, tapi mungkin itu lebih konkret lagi. Yang kedua itu ada tes psikologi juga, dan tes wawancara psikologi. Kemudian kita menunggu pengumuman selama 1 bulan, kurang lebih 1 bulan. Terus baru ditentukan. Kalau di tahun aku itu pemanggilan dilakukan terhadap 750 orang. Nah, kemudian disaring menjadi 700 orang. Dari 700 orang itu dirankingkan. Jadi dari ranking 1 sampai 355 itu masuk ke 350 itu masuk ke gelombang 1. Pertama, dari 350 sampai seterusnya itu gelombang kedua. Jadi proses pendidikannya itu selama kurang lebih 4,5 bulan itu dilakukan di Badiklat Kejaksaan Republik Indonesia yang ada di Ragunan. Berarti PPJ itu sendiri sebagai jalan wajib untuk seorang calon jaksa ya, sebelum dilantik menjadi seorang jaksa sekali. Gitu ya Mbak Elsa. Nah, gimana nih suka duka Mbak Elsa selama menjalani PPPJ ini di Badiklat ya? Suka dukanya banyak sih, banyak sukanya sih. Karena kan kita belajar, karena kan kalau pesan dari para pimpinan kan menjadi seorang jaksa itu bukan sebuah tugas yang mudah. Jadi prosesnya itu tentu lebih lebih berdarah-darah lah ya. Tapi itu kan untuk kebaikan kita di masa depan nanti. Karena yang akan kita hadapin nanti kan lebih dari yang kayak sekarang katanya gitu. Nah, jadi sukanya itu kita banyak ketemu orang. Semua teman kita ada dari Sabang sampai Merauke, terus juga kita ketemu kebiasaan baru, habit baru yang awalnya kita bangunnya kesiangan, mungkin di sana kita lebih disiplin. Pokoknya di Badiklat itu disiplin adalah nomor 1, number one. Karena nggak ada toleransi. Nggak ada toleransi. Jadi selama PPPJ itu
mungkin kayak ini juga ketemu yang namanya ada Matgalim, penyelenggara. Pokoknya apa ya, dua hal itu, penyelenggara dan Matgalim itu sangat berkontribusi selama proses penyelenggaraan PPPJ itu. Sukanya sih itu sih, kita diajarkan untuk jiwa korsa, karena kan namanya juga apa ya, sesuai dengan semboyan kita, and on the bar, satu dan tak terpisahkan. Nah, makanya sangat dipupuk dengan baik ya jiwa korsa kita selama pendidikan. Nah, balik ke jiwa korsa nih ya. Iya. Jiwa korsa yang dipupuk selama Mbak Elsa pendidikan ini seperti apa? Lebih ke apa, tanggung jawab misalnya kalau kita dikasih tugas yang apa ya, yang konteksnya itu bersama-sama, itu harus tanggung renteng juga tanggung jawabnya, gitu kalau di sana. Nah, untuk PPJ itu sendiri per kelasnya di angkatan Elsa berapa orang? Sebenarnya for your information dulu ya, di angkatan aku ini, angkatan 82 khususnya itu agak berbeda karena telah angkatan-angkatan sebelumnya sebelum-sebelumnya, karena emang sesuai temanya itu transformasi menuju Indonesia Emas. Jadi di tahun aku itu dari warna pangkat itu beda, terus dari peserta juga kita atribut selama PPJ itu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Warnanya justru seperti juga, kayak Matgalinku waktu pas aku pendidikan tahun kemarin. Jadi kita siswa itu pangkatnya merah sama topinya merah, Matgalin biru, terus penyelenggara itu warnanya kuning. Terus juga dari pesertanya juga kita agak berbeda dari tahun sebelumnya. Kita ada 10 partisipan dari TNI yang akan menjadi calon auditor di tahun ini. Jadi ada dari angkatan darat, udara, dan laut. Terus juga dari sistem belajarnya itu terpisah dari kelas, asrama. Jadi kita tidak ada interaksi antara apa ya, cewek sama cowok itu nggak ada, emang benar-benar dipisah. Karena jadi, satu kelasnya itu kalau cewek itu 39 orang, kalau cowok itu 34 orang. Cowok itu di gelombang pertama itu ada 7 kelas, dan cewek itu ada 3 kelas. Kalau di gelombang 2, cowok ada 6 kelas, cewek ada 4 kelas. Begitu. Berarti emang berbeda banget ya dari PPJ tahun-tahun sebelumnya yang satu kelas itu bisa ada cewek cowoknya. Nah sekarang enggak, cewek-cewek, cowok-cowok gitu ya. Betul. Terus untuk ini, apa namanya Mbak Elsa, pembelajaran di sana seperti apa? Kalau pembelajaran itu karena temanya transformasi, jadi lebih menekankan ke teknis sih. Makanya kita itu namanya PKL, ada praktek kerja lapangan kita di angkatan 82 ini diperbanyak harinya, dari yang sebelumnya kalau tidak salah 4 hari, ini menjadi 45 hari. Yaitu 20 harinya itu di masing-masing kejari, itu ada kejari yang apa ya, kayak yang udah dipilih dari penyelenggaranya, sama selama 25 hari itu kita di Kejaksaan Agung. Nah, seru banget itu seru banget. Waktu tahunku itu cuma 4 hari, cuma dikejari-kejari aja, nggak ada tuh yang di Kejagung. Ini berarti emang luar biasa angkatan Elsa memang sangat beda sekali dengan yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah, untuk di kelas sendiri, apakah memang ketika ada tugas itu memang sangat mengerjakannya tuh berkelompok kah, atau memang lebih ke individu masing-masing atau gimana? Kalau untuk belajar itu menurutku seimbang sih Kak. Dia ada beberapa WI yang memberikan tugas per kelompok dan individu. Tapi mungkin seingatku ya waktu itu di awal-awal mungkin lebih ke individu karena memperkuat apa ya, kayak analisis dari masing-masing siswanya gitu. Nah untuk tugas-tugasnya itu sendiri seperti apa Mbak Elsa? Kalau tugas-tugasnya kayaknya masih sama ya dari tahun ke tahun. Kita di apa ya, karena tugas seorang jaksa itu harus dituntut untuk cepat, tepat, dan satset ya. Jadi tugasnya ya itu, kita harus bisa memanage waktu dengan baik untuk menyelesaikan tugas. Bisa jadi itu waktunya cuma 1 jam, bisa jadi itu 1 hari.
macam-macam. Oke. Berarti selama pendidikan ini memang menjadi bekal yang sangat penting banget gitu ya, dari mulai kedisiplinan yang mungkin sebelumnya kita bangun siang tapi kita sekarang udah bisa untuk lebih disiplin terkait dengan tugas, mungkin nanti implementasinya dalam pekerjaan juga ya kan sangat berguna, sangat berguna dan membantu gitu. Nah, kemudian untuk selama Mbak Elsa menjalani PKL di Kejari ataupun di Kejagung ini, pengalamannya seperti apa? Mungkin bisa di-share sedikit. Kalau untuk pertama itu kan kita di Kejaksaan Negeri dulu. Nah, di kelas aku itu kebetulan dapatnya di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Yang mana kalau di Kejaksaan Negeri Utara itu kan wilayah hukumnya ada juga perairan kan, laut kan, pelabuhan. Jadi kita belajarnya tuh lebih lebih banyak pengalaman baru. Ternyata tentang tindak pidana umumnya, kalau biasanya kita cuma kayak 362-nya tuh kayak motor gitu. Kalau di sana itu udah skala besar gitu, kayak kontainer, terus kapal. Jadi kita lebih banyak belajarnya yang lebih luas lagi gitu untuk jadi kita bisa membandingkan nih selama di Satker lama dan tempat PKL itu apa-apa aja nih perbedaannya, terus bagaimana nih mekanismenya, karena kan yang pasti kalau di Jakarta Utara itu pasti intensitas perkaranya lebih tinggi dibanding Satker kita kan. Jadi lebih banyak nanya-nanya tipsnya gimana, cara kerjanya gimana sama para mentor gitu. Karena memang setiap Satker itu case permasalahan ini sangat berbeda-beda dan kompleks gitu ya. Kemudian ada nggak sih pesan mungkin dari Kabandiklat yang memang ditanamkan untuk siswa-siswi PPJ ini? Banyak sebenarnya Kak, tapi yang paling diingat yang paling diingat. Yang paling diingat adalah jadilah jaksa yang Grand Y. Itu kata Pak Leon. Oh iya, benar, Grand Y. Grand Y. Karena masa depan kejaksaan itu ada di kita-kita. Jadi ya makanya dari Badiklat lah. Jiwa Grand Y itu harus dibentuk dan terbentuk. Jangan menjadi yang strong way. Jangan jadi strong way. Dan big way. Big way, ya itu. Oke, nah setelah tadi Mbak Elsa menjelasin semuanya tahapan-tahapan PPJ nih, tibalah saatnya ke hari di mana Mbak Elsa dilantik untuk menjadi jaksa. Nah, untuk persiapannya itu sendiri dan rasanya tuh kayak gimana, Mbak? Kalau kita akan dilantik gitu menjadi jaksa, perasaannya? Jadi kan prosesnya itu kan kurang lebih memakan waktu selama 154 hari atau 134 hari gitulah pokoknya kan. 4 bulan kurang lebih ya. 4,5 bulan. Itu sebenarnya waktu itu kayak nggak berasa aja. Tiba-tiba udah mau hari pelantikan. Terus lebih ke sadar aja, ternyata nanti kewenangan kita tuh lebih berat, terus tanggung jawabnya lebih besar, terus ini bukan hal yang main-main gitu, nggak nyangka aja sama sama apa yang harus kita pegang nantinya. Terus persiapannya tuh ya itu sih siapin mental, siapin fisik karena yang terpenting itu ya. Karena kan ada gladi-gladi gitu. Terus itu juga sangat menguras sih sebenarnya, menguras energi. Terus juga kita kan sebelum untuk untuk sah dilantik kan ada beberapa proses tahapan penilaian juga kan. Nah, pokoknya dari awal sampai akhir itu diusahain lah harus melakukan yang terbaik dan hasilnya juga baik. Terus perasaannya ketika dilantik haru, agak nggak percaya. Iya, agak nggak percaya. Cuma ya itu berarti kita memang dipilih untuk mengemban tanggung jawab tersebut. Jadi ya banyak-banyak bersyukur aja. Nah, aku salvok nih dari tadi sama pin yang dipakai sama Mbak Elsa. Karena saya nggak ada nih. Mungkin di angkatan PPJ Elsa baru ada ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan itu pin apa? Jadi ini adalah pin baru
sebenarnya udah ada Kepjanya katanya, cuma aku lupa Kepja nomor berapa. Iya, Kepjanya itu tapi di tahun ini kan, Iya, baru di tahun kan. ini. Iya. Jadi ini merupakan bentuk apa ya, wujud transformasi juga. Jadi nama PIN-nya ini adalah Abipraya Nawasena. Ini merupakan PIN alumni PPJ. Jadi sebenarnya setiap jaksa itu wajib menggunakan PIN ini. Cuman memang baru ada peraturannya di Kepja itu di tahun ini. Iya, gitu. Karena angkatan transformasi 82. Oke, terbaik. Mbak Elsa, biasanya dari tahun ke tahun itu setiap pendidikan kan biar untuk menumbuhkan rasa semangat kita gitu, menambahkan jiwa korsa kita disuruh menyanyikan sebuah yel-yel. Nah, yel-yel di angkatan Mbak Elsa ini seperti apa? Apakah sama dengan yel-yelku sebelumnya? Kayaknya sama deh, soalnya itu long last banget yang dari segala itu sama. Ayo kita nyanyi Mbak Elsa. Kayak aku masih hafal. Dari segala penjuru kami datang untuk bersatu. Siang malam tak terasa, suka duka di body club. Oh ayo, terus apa lagi? Itu ikoniknya kan. Oh ayo. Itu yang bikin semangatnya gitu. Nanti yang cewek-cewek uayo yang pertama, yang cowok-cowoknya makin keras itu uayo. Tapi kebetulan di aku kan tonnya cewek semua, jadi kita suara cewek semua. Bener-bener. Nah itu biasanya kan ada danton juga kan? Oh iya, ada danton harian. Jadi kenapa kita itu dipisah? Itu filosofinya adalah biar tidak ada perbedaan gender dalam hal belajar kepemimpinan. Karena biasanya kalau misalnya dari satu kelas itu kalau cewek cowok digabung biasanya lebih dominan cowok. Nah, makanya ini tahun ini dibuat terpisah begitu. Jadi kalau di tahun aku itu kita sistem piket dantonnya itu sesuai nomor absen. Jadi nomor absen hari pertama absen 1, terus lanjut absen 2. Sama sih berarti konsepnya cuma yang membedakan itu mungkin cewek cowoknya. Komposisi gendernya. Komposisi gendernya itu. Terima kasih Mbak Elsa atas waktunya yang mungkin capek kali ya baru selesai pendidikan gitu. Tapi sudah bisa menyempatkan waktunya di sini untuk berbincang-bincang dengan Sobat Adiaksa ini. Nah, baik Sobat Adiaksa, itulah pembahasan kita terkait dengan pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa. Next, kita akan bahas apa lagi? See you. Bye-bye. Bye.